Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima besar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah atau Bani Umayyah. Setelah Musa bin Nusair membuka jalan pasukan Islam ke Eropa, Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dari sinilah sejarah bangsa Ifranji atau sebutan untuk orang-orang Eropa itu berubah. Di video kali ini Mimin akan memaparkan sedikit tentang perjalanan hidup Tariq bin Ziyad rahimahullah dan bagaimana upayanya menaklukkan Spanyol. Kisahnya diawali dari masa kecil Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kensela, Aljazair dari kabilah Nadjah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam pada saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surat-surat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Tariq bin Ziyad. Bahkan sejarawan seperti Imam Ibnu Al-Atsir, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun tidak meriwayatkan masa kecil Tariq bin Ziyad dalam buku-buku mereka. Dalam Tarikh Ibnu Nusair, sejarawan mengatakan bahwa Tariq adalah seorang budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara di masa Musa bin Nusair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Namun setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak itu pun dibantahkan oleh keturunan-keturunannya. Lalu bagaimana kiprah Tariq bin Ziyad di masa jihad di Afrika Utara? Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya. Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusair. Namun penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka pun belum kokoh. Terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari agama Islam ke agama lainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Islam belum mapan di suatu daerah, Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafi. Keadaan demikian pun menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya, yaitu Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan kota Al-Hoceima, salah satu kota penting di Maroko. Kota ini sebagai wilayah strategis yang mengantarkan pasukan Islam menguasai semua wilayah Maroko. Musa bin Nusair lalu kembali ke Kairawan, sedangkan Tariq menetap di sana dan memberi ajaran keagamaan kepada masyarakat Barbar di Maroko. Lanjut ke kisah upaya Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalusia. Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan untuk menguasai suatu wilayah. Akan tetapi tujuan Islam adalah membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasa dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam, penduduknya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sebelum umat Islam menguasai Andalusia, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim yang dibenci oleh rakyatnya. Dia bernama Raja Roderick. Di sisi yang lain, masyarakat Andalusia mendengar atau mendapatkan berita tentang keadilan umat Islam dan masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong agar membeli jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Setelah permintaan masyarakat Andalus itu sampai kepada Tariq bin Ziyad,
Ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan beliau pun menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Tariq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya, langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia yang kala itu bernama kota Toledo. Untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin, Raja Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Lalu dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Akhirnya pada 28 Ramadan 92 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia. Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigot pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyirnakan rasa takut dari dada-dada mereka. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigot dan berakhirlah kekuasaan Raja Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan selatan Andalusia. Setelah penaklukan Andalusia lalu kembali ke Damaskus. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di Eropa, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Manusia tidak lagi menghinakan diri mereka di hadapan sesama makhluk. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, warna kulit, status sosial, dan materi. Musa dan Tariq juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Memandang keberhasilan Musa dan Tariq menaklukkan Andalusia dan menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua kembali ke Damaskus. Lalu di akhir kisahnya, kisah Tariq bin Ziyad merupakan buah dari kebijakan-kebijakan kerajaan Umayyah yang seolah-olah dilupakan para pembencinya. Mereka disibukkan dengan isu-isu yang dibuat oleh orang-orang Syiah bahwa Bani Umayyah menzalimi Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga larut dengan kalimat-kalimat orientalis yang mengatakan kerajaan Umayyah jauh dari syariat Islam. Mereka tenggelam dengan kabar-kabar palsu itu dan lupa dengan jasa-jasa Bani Umayyah. Bagi bangsa Eropa, tentu saja kedatangan Islam melalui Tariq bin Ziyad membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban mereka, sebagaimana tergambar pada kemajuan kota Cordoba. Ini adalah awal kebangkitan modern dan terbitnya matahari yang menerangi kegelapan benua Eropa. Kediktatoran hukum rimba berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian. Jasa-jasa Tariq dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq, atau dalam bahasa Indonesia
Bukit Torik. Itulah sedikit pembahasan yang bisa Mimin sampaikan. Semoga sejarah Torik bin Ziyad ini bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.